Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Elektrik, kembali lagi dengan saya, Idan TV. Kali ini saya ingin membahas tentang cara mendownload atau mendapatkan daftar tarif tenaga listrik yang telah ditetapkan pemerintah melalui website resmi PLN. Sebelum kita mulai, mohon bantu channel kami dengan subscribe, like, and share agar saya lebih semangat sharing ke Sobat Elektrik tentang ilmu dan perkembangan dunia kelistrikan. Baik, langsung aja ya, kan. Untuk yang pertama, silakan teman-teman buka browser teman-teman di PC atau laptop atau HP teman-teman yang pastinya sudah terkonek dengan jaringan internet ya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk aplikasi browsernya. Di sini saya pakai Chrome. Nah, untuk yang awal itu kita pakai pencarian Google. Sini kita cari Google. Kemudian kita cari PLN. Nah, di posisi yang pertama di sini ada pln.go.id. Ini adalah halaman website PLN yang resmi. Jadi kita langsung klik linknya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada 3 menu, di mana ada menu profil perusahaan, menu pelayanan pelanggan, kemudian menu stimulus COVID-19, token gratis atau diskon. Jadi menu ini baru aja di tahun 2020. Jadi ini program pemerintah untuk memberikan stimulus COVID-19 untuk tarif yang bersubsidi. Cuman di sini saya nggak bahas yang stimulus. Kita langsung mulai. Bagaimana sih caranya mendapatkan daftar tarif tenaga listrik atau tarif adjustment sesuai dengan harga tarif dasar listrik yang berlaku di bulan ini. Jadi tarif dasar listrik itu berguna untuk dipakai menghitung rupiah pemakaian listrik dalam sebulan di rumah. Oke, langsung aja. Di sini ada menu profil perusahaan. Kita langsung pilih menu profil perusahaannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu lagi. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini saya bukan sebagai promotor dari PLN atau mungkin marketing atau semacamnya lah. Jadi saya bukan bagian dari PLN. Intinya di sini saya mau sharing aja tentang ke Sobat Elektrik bagaimana sih cara mendapatkan tarif dasar listrik. Padahal sebenarnya hal yang simple seperti ini lebih banyak Sobat Elektrik juga di luar sana yang tidak mengetahui dimana sih cara mendapatkan tarif dasar listrik. Padahal sebenarnya di dalam genggaman HP kita itu sebenarnya udah, kalau kita mengetahui, kalau kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, ya mungkin kita tidak perlu ke kantor PLN lagi untuk bertanya. Jadi kita langsung buka dari HP, kita lihat tarif yang berlaku di bulan ini atau di saat ini. Oke, di sini ada bagian atas sebelah kiri. Di sini ada menu pelanggan, media, hubungan investor, tentang kami, PLN peduli, KIP, karir. Langsung aja kita buka menu pelanggan. Sini kita bisa pilih menu pelanggan. Oke, sudah terbuka. Di sini ada beberapa menu pilihan lagi. Nah, silakan teman-teman memilih menu tarif tenaga listrik untuk mendownload atau melihat tarif data listrik yang update atau yang berlaku saat ini di bulan ini. Jadi silakan pilih yang tarif tenaga listrik. Nah, jadi kita sudah masuk di menu tarif tenaga listrik. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Tarif tenaga listrik merupakan tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah kepada pelanggan PLN. Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sebanyak 37 golongan tarif. Kemudian ada 13 diantaranya mengikuti tarif
adjustment atau penyesuaian tarif. Nah, yang kita akan download ini adalah tarif adjustment yang 13 golongan tarif diantaranya. Nah, di sini ada tarif tenaga listrik, kemudian aturan-aturan tentang tarif tenaga listrik. Nah, kita pilih yang tarif adjustment-nya. Nah, ini ada penjelasannya. Tarif adjustment dilaksanakan setiap bulan. Hal ini dipengaruhi oleh 3 indikator, yakni yang pertama yaitu nilai tukar mata uang dolar Amerika terhadap mata uang rupiah atau kurs. Kemudian yang kedua, harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price atau ICP. Dan yang ketiga adalah inflasi. Nah, 13 dari 37 golongan tarif listrik yang disediakan PLN mengalami tarif adjustment. Ketahui perubahan tarif listrik setiap bulannya di sini. Oke, kita langsung klik selengkapnya ya. Kita langsung buka. Nah, di sini ada beberapa data tarif adjustment dari tahun sebelumnya. Yang pertama ini ada tahun 2016, kemudian yang terakhir di sini ada tahun 2020 yang saat ini. Karena saya buat videonya bulan November, maka saya akan download data tarif adjustment itu di antara bulan Oktober sama Desember. Jadi sebelumnya memang tiap bulan ada pengupdatean tarif adjustment. Tapi di belakangan ini saya lihat per 3 bulan ya, per 3 bulan. Sampai di tahun 2020 ini per 3 bulan, Januari, Maret, April, Juni, kemudian Juli, September, dan Oktober, Desember. Karena kita mau melihat tarif akhir yang saat ini, kita akan mendownload untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2020. Oke, kita langsung download aja ya. Kita buka nih, cek aja. Nah, di sini udah muncul tarif adjustmentnya. Kita langsung download aja ya, save as. Oke, ini kita udah download. Kita langsung buka ya. Nah, di sini kita udah ada download data yang untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember. Jadi ini tarif adjustment yang berlaku di saat ini ya, yang terakhir untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Jadi kita langsung aja sharing ya untuk beberapa yang saya tahu aja. Di sini ada beberapa kolom, diantaranya itu nomor. Di sini ada 13 tarif yang diberlakukan tarif adjustment. Kemudian di kolom golongan tarif, kemudian batas daya. Kemudian di sini ada tarif per kWh, rupiah per kWh-nya itu. Di sini reguler artinya untuk tarif meter pasca bayar. Jadi pasca bayar itu digunakan dulu terus dibayar. Jadi ini tarif per kWh-nya. Kemudian di sini ada tarif prabayarnya, jadi kolom prabayar. Oke, kita langsung lihat tarif per kWh-nya. Jadi di sini nomor 1, di mana yang pertama itu adalah golongan tarif R1, tegangan rendah, daya 900 RTM, rumah tangga mampu. Nah, untuk tarif rupiah per kWh pasca bayarnya yaitu di sini 1352. Kemudian yang prabayarnya rupiah per kWh-nya itu 1352. Jadi untuk meter pasca bayar atau rupiah pasca bayarnya dan rupiah prabayarnya itu sama. Per kWh-nya ya sama. Kemudian di sini yang kedua adalah R1, tegangan rendah, daya 1300 volt ampere. Nah, ini tarif pasca bayarnya itu 1444,70 rupiah. Kemudian yang prabayarnya sama ya, 1444,70 rupiah. Jadi tarifnya di sini untuk nomor 2 sampai dengan nomor 6. Jadi batas daya dari 1300 sampai dengan 200 kVA itu tarifnya sama. Di sini regulernya 1444,70 rupiah per kWh. Di prabayarnya juga sama 1400. Jadi sama rupiah per kWh-nya. Oke, yang untuk nomor 7 ya, untuk B3 TM ya. Nah, untuk B3 ini maksudnya tarif bisnis. Dan TM ini maksudnya tegangan menengah. Jadi untuk batas dayanya itu di atas 200
kVA atau 200.000 volt ampere. Nah, di sini ada tarif pasca bayarnya. Ya, untuk blok WBP sama dengan K dikali 1035,78 rupiah per kWh. Untuk LWBP-nya sama, untuk kafarnya 1114,74 rupiah per kWh. Nah, di sini sama dengan untuk tarif I3 TM ya. I3 ini industri tegangan menengah, itu untuk batas dayanya di atas 200 kVA. Nah, yang beda di sini ada di nomor 9, yaitu tarif I4-nya atau industri tegangan tinggi ya, TT ini tegangan tinggi. Untuk batas dayanya itu 30.000 kVA ke atas. Jadi tarif LWBP-nya di sini atau WBP-nya itu dihitung rupiah per kWh itu 996,74 rupiah per kWh. Untuk covernya sama. Nah, kemudian di sini P1 ini kalau nggak salah P ini pemerintah, tegangan rendah TR dari daya 6600 ke 200 kVA. Ini 1444,70, jadi sama ya dengan daya 1300, 1200 tadi ya. Pasca sama juga, prabayar sama juga. Kemudian yang ke-11 ini P2 TM ya, tegangan menengah. Ini tadi TR ya, nomor 10 TR pemerintah. Ini untuk TM-nya, tegangan menengahnya itu di atas, batas dayanya di atas 200 kVA. Kemudian di sini ada blok WBP-nya K dikali rupiah per kWh 1035,78 rupiah. LWBP-nya sama, kemudian covernya sama. Jadi ini sama dengan I3 ya. I3 sama B3 TM nih rupiahnya. Kemudian P3 TR sama dengan 1300. Kemudian tarif L ini kalau nggak salah tarif khusus ya. Cuman kalau mau lebih tahu lebih bagusnya ditanyakan langsung ke kantor PLN-nya. Jadi ini rupiahnya untuk yang pasca bayar aja, yang ada itu 1644,52. Jadi untuk yang kolom tarif prabayar yang kosong ini artinya memang tidak ada meter prabayarnya, yang ada hanya perhitungan regulernya. Jadi setelah pemakaian baru ada tagihan. Nah, yang belum saya jelaskan di sini adalah biaya bebannya. Nah, biaya beban di sini rupiah per kVA per bulan. Nah, di sini untuk daya 900 R1. Di sini ada tanda bintang 1 ya. Nah, di bawah ini ada catatan tanda bintang 1. Bintang 1 itu ditetapkan rekening minimum, artinya biaya beban ini berlaku ya kan, saat rekening minimum 1 sama dengan, jadi 40 jam nyala dikali daya tersambung kVA dikali biaya pemakaian. Maksud bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 ini catatannya ada di bawah sini. Nah, yang penting juga ini yang bintang 4 ini ya, yang bintang 4. Di sini ada keterangannya bintang 4. Jadi di sini biaya kelebihan pemakaian daya reaktif atau kafar itu dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 atau 85/100. Maksudnya pada saat pemakaian faktor dayanya di bawah dari 0,85, maka akan dikenakan biaya cover yang terhitung sesuai dengan rupiah per covernya. Jadi kalau misalnya faktor dayanya di atas dari 0,85 itu tidak akan dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif atau cover. Nah, di sini ada simbol K. Nah, di sini ada catatan K. K adalah faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP. Sebelumnya saya belum jelaskan masalah WBP itu apa, LWBP itu apa. Jadi WBP maksudnya waktu beban puncak. Jadi pemakaian yang dihitung pada saat waktu-waktu beban puncak. Kemudian LWBP adalah luar waktu beban puncak. Jadi pemakaian yang dihitung di luar waktu beban puncaknya. Sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat, K lebih besar
dari 1,4 dan lebih kecil dari 2. Ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Persero PT Perusahaan Listrik Negara. Oke, gitu aja ya. Jadi untuk tutorial cara mendapatkan atau mendownload tarif dasar listrik yang terupdate atau terbaru saat ini atau di bulan ini, di bulan berjalan, kita sudah tahu gimana cara downloadnya. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung pemakaian listrik di rumah selama sebulan ya, menggunakan tarif tenaga listrik yang ada di sini. Jadi misalnya daya di rumah itu daya 900, kemudian dalam 1 bulan pemakaiannya berapa kWh. Jadi untuk video selanjutnya saya akan bahas lebih detail ya untuk cara perhitungannya. Oke, sampai di sini dulu ya. Tunggu kami di video-video terbaru selanjutnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.